Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan, sesungguhnya jika para makhluk bangkit dari kuburnya, mereka berdiam diri di tempat di mana mereka bangkit selama 40 tahun, mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak berbicara. Dikatakan, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang mukmin dikenali pada hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya umatku bersinar tangan dan kakinya karena bekas wudhu." Dalam sebuah kabar lain, tatkala hari kiamat, Allah yang Maha Luhur membangkitkan para makhluk dari kubur mereka. Lalu datanglah para malaikat ke kubur orang-orang mukmin, dan mengusap debu dari seluruh tubuh mereka kecuali pada tempat sujud mereka, tidak akan hilang bekas itu debu dari tempat sujud mereka. Lalu menyerulah zat yang menyeru, debu itu bukanlah debu kubur mereka. Itu adalah debu tempat pengimaman mereka. Tinggalkan apa yang ada pada mereka, sehingga mereka melewati sirat, yakni jembatan menuju surga dan memasuki surga, sehingga setiap orang yang melihat mereka, mengetahui bahwa mereka adalah para pelayan dan hamba-hambaku. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala hari kiamat dan dibangkitkanlah orang-orang dari kubur, maka Allah yang Maha Luhur memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan. Wahai Ridwan, sesungguhnya aku mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kubur mereka dalam keadaan lapar dan haus, maka sambutlah mereka dengan membawa daging panggang dan buah-buahan dari surga. Lalu malaikat Ridwan berteriak, "Wahai para pelayan surga! Wahai para anak-anak surga yang belum sampai balik!" Mereka pun datang dengan membawa talam dari cahaya. Mereka mengumpulkan di hadapan malaikat Ridwan lebih banyak dari sejumlah tetesan air hujan, bintang-bintang di langit dan daun-daun pepohonan, buah-buahan yang banyak. Mengumpulkan makanan yang berlemak dan minuman yang lezat. Tatkala mereka bertemu orang-orang mukmin, mereka memberinya makan dengan semua itu, dan berkata kepada orang-orang mukmin, "Makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang mana malaikat akan berjabat tangan kepada mereka pada hari di mana mereka dikeluarkan dari kubur mereka, yakni para syuhada, orang-orang yang berpuasa Ramadan dan orang-orang yang berpuasa Arafah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya di dalam surga ada gedung-gedung megah yang terbuat dari dur, yakni mutiara, batu yakut, batu zamrud, emas dan perak." Siti Aisyah bertanya, "Untuk siapa gedung-gedung itu?" Nabi menjawab, "Untuk orang yang berpuasa di hari Arafah." Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang paling dicintai Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah. Karena di dalamnya terdapat rahmat. Sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah." Wahai Aisyah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah yang Maha Luhur akan membuka baginya 30 pintu kebaikan dan menutup 30 pintu keburukan. Ketika dia berbuka dan meminum air, maka setiap otot di tubuhnya akan memohon ampun untuknya sembari berdoa, "Ya Allah, kasihanilah dia orang yang berpuasa Arafah sampai terbitnya fajar." Dalam kabar lain, orang-orang yang berpuasa keluar dari kubur mereka. Mereka diketahui dari bau mulut mereka karena puasa yang mereka lakukan. Mereka disambut dengan talam, yakni wadah makanan dan kendi. Dikatakan kepada mereka, "Makanlah, kalian lapar ketika orang-orang kenyang. Minumlah, kalian haus ketika orang-orang dalam keadaan segar.
dan beristirahatlah. Lalu mereka makan, minum dan istirahat, sedangkan orang-orang dalam perhitungan amal. Dan telah datang penjelasan di dalam kabar, tidak akan diuji, yakni menerima fitnah dan ujian kubur keluarga para nabi, orang yang berperang di jalan Allah, orang alim, orang yang mati syahid, orang yang hafal Al-Quran, pemimpin yang adil, muazin, wanita yang mati dalam keadaan nifas, yakni termasuk wanita melahirkan yang meninggal, orang yang terbunuh karena dizolimi dan orang yang meninggal pada hari dan malam Jumat. Di dalam khobar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Siti Aisyah radhiyallahu an bertanya, laki-laki dan wanita bersamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Siti Aisyah pun berkata, aduh sedihnya aku, sebagian mereka melihat sebagian lainnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak Siti Aisyah dan berkata, wahai putri Abu Kuhafah, pada saat itu manusia tersibukkan dari melihat lainnya. Mereka memandangkan mata ke langit, mereka berdiam diri selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum. Setiap orang dari mereka mengeluarkan keringat karena malu kepada Allah yang Maha Luhur. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua telapak kakinya. Ada yang sampai di kedua betisnya, ada yang sampai di perutnya, ada yang sampai di dadanya dan ada yang sampai di wajahnya. Keringat itu ada karena lamanya berdiri. Siti Aisyah bertanya, apakah ada seseorang yang dikumpulkan dalam keadaan berpakaian di hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para nabi dan keluarga mereka, serta orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, Syakban dan Ramadan secara berurutan. Pada hari itu, setiap manusia dalam keadaan lapar kecuali para nabi, ahli bait mereka, orang-orang yang berpuasa Rajab, orang-orang yang berpuasa Syakban dan orang-orang yang berpuasa Ramadan, karena sesungguhnya mereka kenyang tidak lapar dan tidak pula haus. Dikatakan, mereka digiring dengan perkumpulan mereka ke padang mahsyar di sekitar Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina di bumi. Tempat itu disebut dengan istilah Sahirah, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Quran Surat An-Naziat ayat 13-14. Dikatakan, sesungguhnya para makhluk berada di pelataran, yakni lapangan atau halaman kiamat sebanyak 120 shaf, panjang setiap shaf seperti perjalanan selama 40 tahun dan lebar setiap shaf seperti perjalanan 20 tahun. Dikatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin terbagi menjadi 3 shaf. Sisanya adalah orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umatku terbagi menjadi 120 shaf. Hadis ini adalah qaul yang lebih sahih. Sifat orang-orang mukmin adalah, mereka berwajah putih dan bersinar tangan kakinya. Sedangkan sifat orang-orang kafir adalah mereka berwajah hitam dan beriringan dengan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.